Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada pagi hari ini kita masih dijumpai dengan agenda acara di Serambi Islami, kajian tasawuf, yang hari ini kita akan membahas tentang mintalah istiqomah bukan karomah. Dan nantinya ini akan dibahas oleh guru-guru kita, guru yang selalu yang kita doakan semoga panjang umurnya. Amin. Yaitu Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Nanti kita akan mendengarkan secara komprehensif tentang definisinya, relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian strategi apa yang diformat oleh para ulama sufi tentang istiqomah itu sendiri. Baik, saya persilakan oleh Syekh. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hidupkan hati kita, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Qalbun syakir, resep Nabi kalau kita ingin bahagia, maka qalbu kita harus pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qalbu yang senantiasa merasakan yakdoh bangkit bahwa diri kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang hadir, kita akan mengkaji ilmu tasawuf dengan judul mintalah istiqomah bukan karomah. Istiqomah bukan karomah. Istiqomah itu definisinya adalah tadi konsistensi ya. Dari qiyam, istaqoma yastaqimu istiqomah, dari qiyam, berdiri tegak, nggak mudah roboh, tapi kokoh, itu namanya istiqomah. Nah, istiqomah ini menjadi penting dalam melakukan proses ibadah, di mana tujuan daripada bertasawuf ini adalah hadbut tasawuf. Dalam kitab At-Tasawuf fi Syi'ril Arab, Syekh Ismail rahimahullah mengatakan, hadbut tasawuf huwa al-wusulu ilallah. Tujuan bertasawuf adalah sampainya qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasilu as-sufiyu ila hadal had. Seorang sufi tidak akan sampai kepada tujuan ini ila ba'da tuli mazhudin, kecuali dengan panjangnya mujahadah, menundukkan hawa nafsu kita. Kemudian wa alwanin minar riyadhah, banyak melakukan proses-proses riyadhah. Ya, ada riyadhah untuk melatih qalbu kita. Misalnya apa yang diungkapkan oleh para ulama bahwa arkanur riyadhah itu baitul wilayati qusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa tijalin daimi wal ju'i wa syahrin nazihil ghali. Hafal nggak nih ada matannya? Hafal nggak ada dik? Ya. Bangunan gedung rumah wali-wali abdal itu, di mana para sadat, ya, para pemimpin berada di dalamnya. Bangun
itu adalah pertama ma baina sumtin. Ini pertama rukun riyadhah kita adalah asumt. Tidak banyak berbicara, tapi sekali berbicara mas. Masya Allah. Ya, Nabi mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, makalah berbicara yang baik. Tidak bisa lebih baik diam. Masya Allah. Ini seperti ya perkara enteng, tapi betapa sulit kita bisa menahan dari berbicara. Makanya ada dua kisah dalam Al-Quran disuruh untuk puasa mulut, puasa berbicara. Satu Nabi Zakaria ketika akan dikabulkan doanya. Yang kedua Siti Maryam ketika baru melahirkan bayi Nabi Isa alaihissalam. Suruh berpuasa bicara. Jadi bukan tanpa arti dan makna berbicara puasa itu. Masya Allah. Jadi berbicara puasa itu sebenarnya untuk membeningkan kolbu kita. Dalam pandangan ilmu tasawuf, kalau sudah banyak bicara, apalagi asbun, asal bunyi, asal berbicara, tidak diperhitungkan baik dan buruknya, itu akan mengotori kolbu. Jadi kolbunya akan keras. Kalau sudah hati kolbu keras, nah ini nasihat pun tidak akan masuk ke dalam kolbu. Kemudian juga wa'tijalin, dia melakukan ujlah ya, kholwat, kita sepertiga malam bangkit menghadap kepada Allah, tunda komunikasi dengan manusia. Kemudian yang ketiga rukun riyadhah kita adalah alju'. Nah ini adik-adik mantan harus sering puasa sunnah ini. Kira-kira jalan nggak Senin Kamisnya ini? Jalan. Insya Allah. Jalan. Kalau lihat senyumnya kayak ragu-ragu gitu. Ya. Sebab dari berpuasa ini sungguh luar biasa. Nabi itu kan berpuasa di Gua Hiro sebelum menerima kebenaran. Kemudian berujlah atau berkholwat di Gua Hiro sebelum mendapatkan kebenaran. Jadi proses adaptasi dengan makhluk ruhani. Kita ini jangan hanya mikirin makan. Kalau kita mikirin apa yang ada dalam isi perut, nilai kita apa yang keluar dari perut kita. Ya Allah. Jadi kalau pikiran kita hanya mikirin isi perut, maka nilai kita tidak ada nilainya apa yang dikeluarkan dari perut ini. Kalau kita hanya memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan rohani kita ini akan mati. Ya. Nah, maka ada namanya berpuasa yang fardu maupun yang sunnah. Masya Allah. Wasahri an-nazih. Kemudian yang keempatnya begadang. Oh, kok nyuruh begadang ini? Begadang maksudnya mengurangi tidur malam untuk mendekat kepada Allah. Bukan ngopi, Main medsos ya, Syekh. Medsos bukan, tapi maksud as-sahri di sini adalah mengurangi waktu tidur, khususnya di sepertiga malam. Kita bangkit menghadap kepada Allah. Itulah arkanur riyadhah, rukun dari mengolah kolbu kita. Ini yang disepakati oleh para ulama mengambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita panggil narasumber yang kedua, yaitu DRS Haji Agus Nigunawan MM. Ahlan Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fadhal Kiai. Assalamualaikum Pak Dr. RS Haji Agus Nigunawan MM. Beliau adalah jabatan terakhir beliau di Kementerian PUPR sebagai Inspektur Kementerian PUPR, dan beliau juga salah satu direktur di LVDP Kementerian PUPR. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah? Alhamdulillah. Baik, masih dalam pembahasan kita tadi, sebenarnya istiqomah yang dikehendaki oleh ahli sufi itu bagaimana prosesnya, strateginya bagaimana sehingga kita bisa melakukan ibadah itu tidak berat sekali, Syekh. Tidak ada paksaan, dengan ikhlas dengan sendirinya. Mungkin bagaimana, Syekh, dalam pandangan sufi itu sendiri? Ya. Jadi istiqomah ini sangat penting sekali ya. Bagaimana kita melakukan ibadah sampai kita istiqomah. Tadi dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, pegang prinsip, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, jangan takut, jangan sedih urusan dunia, bahkan gembiralah. Nah, ini yang disebut dengan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah itu, dia di benaknya itu surga. Nah, kalau orang sudah nggak peduli lagi dengan surga, itu orang yang nggak punya harapan. Makanya para sahabat itu yang memicu mereka istiqomah jihad di jalan Allah adalah ketika dalam benaknya itu adalah surga. Ini surga itu sudah rindu kepada para sahabat. Kalau adik-adik sekarang nggak sehari saja, kita belum pernah terbertik dalam pikiran kita, hati kita surga. Ini berarti kita nggak dirindukan oleh surga ini. Allah. Jadi karena surga ini adalah sebagai kabar gembira. Ya, Nabi kita adalah basyiron, pemberi kabar gembira. Janji Allah Subhanahu wa taala surganya sudah ada. Maka Nabi ketika proses Isra dan Mi'raj menyaksikan itu semua. Nah, orang yang istiqomah itu sampai para malaikat turun dan menyerukan supaya jangan takut, jangan sedih. Makanya orang yang istiqomah ibadah itu pasti happy, pasti bahagia. Ya. Kenapa malaikat membisikkan seperti itu? Maka orang kalau masih galau aja, ya biasanya mahasiswa kena penyakit galau ini, gudah gulana, gelisah, itu tanda orang belum istiqomah dalam ibadah. Orang yang istiqomah dalam ibadah itu, para malaikat akan membisikkan jangan takut. Dengan hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih, yang ada adalah kabar gembira. Maka ibadah itu para ulama mengatakan bidayatuhu as-sabru. Permulaannya sabar. Harus memaksakan diri. Tanpa memaksakan diri nggak jadi ibadah. Memulai ibadah itu harus kesabaran. Sebab jalan menuju surga, ala innal jannata hufat bil makarih. Jalan menuju surga Allah itu dikelilingi dengan ketidaksukaan dari hawa nafsu kita. Ya, kita harus memulainya, maka harus dengan kesabaran. Wa nihayatuhu asyukru. Ujung daripada proses ibadah kita adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Jadi manis ujungnya. Nah, istiqomah ini sangat penting. Maka di dalam dunia tasawuf ini ada jebakan. Ya, bukan jebakan Batman. Karena masuk ke wilayah gaib batin kita, ya, dimensi ruhaniah, dimensi spiritual, dimensi metafisik, ada jebakan di sana. Apa jebakannya? Ini ada iming-iming dalam proses perjalanan menuju wusul kepada Allah. Salah satunya ini karomah. Ya, kita perhatikan. Ini satu kitab namanya Risalah Adabu Sulukil Murid. Satu risalah yang mengangkat tentang etika perjalanan seorang murid. Suluk itu perjalanan batin bagi seorang murid. Ada satu bab khusus di sini, satu pasal. Kita bacakan, wa min aldhari syai'in 'alal murid talabuhu lil mukasyafat. Dari sekian yang memadaratkan, yang mencelakakan bagi seorang murid dalam suluknya, dalam proses ibadahnya adalah meminta kepada Allah mukasyafah. Mukasyafah itu dibukakan hati, kemudian tersingkap yang gaib. Itu mukasyafah. Jadi kolbu seseorang bisa dilihat. Itu mukasyafah. Jauh jarak tapi bisa dilihat. Itu mukasyafah. Wastiyaquhu ilal karomah, dan cita-citanya adalah karomah. Ya, kemuliaan. Bisa terbang, bisa jalan di atas air, api bisa jadi dingin. Itu adalah karomah, kemuliaan. Wa khawarikil adat, dan membedah dari adat kebiasaan. Tadi
harusnya api itu panas jadi dingin, dipegang nggak apa-apa. Bara yang panas menjadi dingin. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat memadaratkan bagi murid. Karena dalam perjalanan suluk kita menuju kepada Allah, ini ada iming-iming. Misalnya orang, kok tiba-tiba setelah menjalankan wirid, ya, ada orang sakit kita pegang jadi sembuh. Nah, ini karomah ini. Insya Allah. Akhirnya dia terjebak. Tidak lagi melakukan proses ibadah kepada Allah, dia betah di situ. Wah, kalau sekarang sehari dapat 100 pasien, satu pasien 100.000, coba kali. Jadi berapa? Ngitungnya aja susah. Nah, jadi akhirnya dia terjebak dengan dunia. Materi. Nah, padahal itu bukan karomah. Karomah itu la tadharrahu madama mustahiyan lidzuhuriha. Tidak akan tampak karomah khawariqul adat mukasafah kepada seorang sepanjang orang itu berharap karomah. Allah tidak akan memberi. Li'annaha la tadhar illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha. Justru karomah itu, mukasafah itu Allah berikan kepada orang yang enggak mau itu. Maunya hanya Allah saja. Maunya hanya ridho Allah saja. Wusul kepada Allah. Irodahnya, kehendaknya hanya ingin Allah dan ridho Allah. Dia tidak mau mendapatkan karomah, mendapatkan mukasafah. Justru dia yang diberi oleh Allah. Sekarang kan turunan dari karomah itu asalnya mukjizat. Nabi Musa alaihissalam, dia tongkatnya sakti apa enggak? Sakti. Kok sakti? Salah ya Syekh ya? Salah. Nabi Musa itu ketika ditanya, "Mafi tilka yaminika?" Apa yang di tanganmu? Asoya. Asoya itu tongkat. Untuk apa? Untuk membantu berjalan atau menggiringkan apa? Ternak. Tapi ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir udah melemparkan tali. Jadi ular-ular kecil. Tinggal Nabi Musa nunggu perintah Allah. Akhirnya Allah berfirman, Musa, lemparkan tongkatmu. Kemudian dilemparkan jadi ular yang besar dan memakan ular-ular sihir yang kecil. Ketika Nabi Musa di hadapannya laut, di belakangnya Fir'aun yang mengejar-ngejar, dia sudah tidak ada usaha dan ikhtiar lagi. Datang perintah, tongkatmu pukulkan ke air. Air membelah. Nah, apakah Nabi Musa sengaja tongkat itu dimandikan kembang gitu setiap malam Jumat? Dipelihara, dirawat? Enggak. Jadi yang namanya mukjizat itu enggak dipinta, enggak diharap. Istiqomah aja menjalankan tugas berdakwah. Maka Allah berikan karomah. Nah, jadi karomah itu tidak diberikan kepada orang yang berharap. Kalau orang sudah berharap karomah, berarti niatnya bukan karena Allah lagi, tapi karena terjebak oleh karomah, oleh mukasafah atau khawariqul adat. Masya Allah. Jadi ternyata memang istiqomah itu perlu diprioritaskan. Jangan sampai kita terjebak dengan iming-iming bahwa karomah itu bagaimana. Nanti kita akan jelaskan bagaimana definisi jelas tentang karomah itu sendiri agar tidak terjadi ambiguitas terhadap antara istiqomah dan karomah. Izin kita akan mendengarkan pembahasan ini dengan Bapak Dr. Handas Haji Agus Nigunawan. Beliau merupakan salah satu inspektur di Kementerian PUPR. Ini menarik ketika kita mengkaitkan konsistensi di dalam birokrasi. Apakah memiliki dampak yang penting terhadap pekerjaan ataukah justru konsistensi ini menghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Serambi Islam di seluruh Indonesia, kemudian juga ini adik-adik kita ya dari UNY. Terima kasih ini bisa hadir di sini. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan dari host kita terkait dengan bagaimana penerapan di dalam birokrasi seperti itu. Ya. Jadi konsistensinya
kita ini selama bekerja kurang lebih sudah 35 tahun lebih ya di birokrasi ya. Jadi sudah cukup lama. Jadi kalau sekarang kan sudah kembali ke pesantren kalau sekarang itu ya. Jadi itu dulu belum sempat pesantren. Jadi kalau adik-adik ini sekarang ikut di sini, wah sudah bersyukur luar biasa, ilmunya sudah dapat dari Syekh Akbar ya. Jadi nanti kelak jadi pejabat atau jadi birokrasi itu sudah hafal. Aku ingat ketika saya bercerita tentang istiqomah itu. Jadi kalau itu dijalani ya dari sekarang sampai nanti masuk ke tingkat birokrasi itu akan lebih nyaman, lebih sejuk ya. Hatinya juga bekerja lebih tenang ya. Nah di birokrasi juga memang itu sudah sering nanti kalau kita kelak masuk di kepegawaian dimanapun teman-temannya berada, itu fasilitas sarana memang ada ya, semua fasilitas ada. Tapi ada yang satu hal yang merasa kita sekarang berbeda, bahwa kita terdapat ada gurunya kita ini ya. Kalau di birokrat kan tidak ada ya, nanti kalau adik-adik masuk bekerja itu tidak ada ya. Tapi kalau sudah masuk pesantren, nah itu ada gurunya masing-masing nanti. Jadi kita jalani semua pekerjaan karena berat nanti ya. Di birokrat itu cukup berat ya. Kita harus mempertanggungjawabkan ya, ketika kita jadi inspektur itu ya mempertanggungjawabkan semua yang dikerjakan teman-teman itu kita ikut bertanggung jawab. Begini Syekh, sebenarnya karomah yang arti yang sebenarnya, definisi yang sebenarnya itu bagaimana Syekh? Iya. Sehingga masyarakat tidak bisa menyalahi bahwa orang yang melakukan istiqomah itu betul-betul mendapatkan karomah yang didambakan oleh muslim-muslim kita ini. Bagaimana sih? Ada karomah yang benar-benar karomah ya, atau mukasyafah atau khariqul adat. Ada seperti karomah padahal istidraj. Disebutkan di sini waqad taqa'u li tawaif minal magrurin istidrajan lahum. Ya, terjadi bagi satu kelompok dari orang-orang yang tertipu istidraj. Jadi dia ibadah belum mencapai istiqomah, kemudian dia terjebak ya dengan karomah-karomah, dia meminta karomah sehingga tidak sampai kepada tujuan. Apa yang terjadi itu hanya istidraj saja. Jadi seperti karomah padahal istidraj. Nah, ini yang sangat berbahaya. Iya, betul. Ya, ini yang di masyarakat kalau tidak hati-hati tertipu. Mana dukun, mana ulama. Ya. Ini sangat berbahaya sekali. Satu ya, orang kalau sudah terjebak dengan istilah karomah-karomah ya atau khariqul adat seperti itu, justru dia tidak akan sampai kepada tujuan. Dia tidak akan sampai kepada Allah, dia terputus dengan apa yang diharapkan sebagai karomah yang kamuflase itu. Jadi tidak akan sampai kepada Allah. Dia sia-sia nanti. Wiridnya, zikirnya, sholawatnya, apa yang ia lakukan, walaupun sudah istiqomah, tapi kolbunya bukan lillah. Allah tidak dijadikan sebagai tujuannya. La maqsuda ilallah. Tiada yang dimaksud, yang dituju, tiada goal kecuali Allah. Itu hilang. Kenapa? Karena beralih bahwa tujuannya itu kepada karomah tadi. Dia konsen kepada harapan untuk mendapatkan karomah tadi. Maka oleh sebab itu, sebetulnya hakikatnya bukan karomah. Karomah itu kemuliaan. Tapi dia dapat ihana sebetulnya, kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu kita harus jeli. Karomah atau kemuliaan itu kepada siapa Allah beri? Innama takunu karomah idza zaharat ala ahlil istiqomah. Justru zahirnya karomah kemuliaan itu ada pada tangan orang-orang yang sudah ibadahnya istiqomah. Jadi orang yang istiqomah ibadah lillah karena Allah, Allah dijadikan tujuan, justru Allah memberi karomah kepada orang-orang seperti itu. Bukan orang yang berharap-harap mencita-citakan karomah-karomah seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu di sini sangat penting kita untuk meluruskan kolbu kita bahwa al-hadbu tujuannya adalah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah ke karomah-karomah itu biasanya jadi dukun. Dukun bersorban. Ya. Dukun berwirid.
Tetapi isinya yang sesungguhnya adalah dia cita-cita dunia, bukan cita-cita akhirat. Dia berharap kepada dunia, itulah yang menjual belikan ayat-ayat Allah. Sahih. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kalian menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga, artinya dunia yang murah ini. Benar. Dia baca wirid, dia baca zikir, dia baca solawat, tapi dia dijual untuk mendapatkan dunianya. Betapa ruginya. Maka ini menjadi berbahaya ya, ketika ada kelompok-kelompok yang berwirid, yang berzikir, kemudian diselewengkan niat dan tujuannya bukan kepada Allah tapi kepada dunia. Karomah yang dimaksud adalah hanya kemuliaan dunia semata, yang sesungguhnya adalah tipuan bagi dirinya. Masya Allah. Kita lanjut dengan narasumber yang kedua, dengan Bapak Agusni. Sebenarnya ada tidak relevansi istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak-anak muda yang memang penggiat bisnis atau mau terjun ke dalam birokrasi? Apakah konsisten ini sangat diperlukan atau tidak? Oke, terima kasih ya. Ini mungkin sedikit pertanyaan yang sangat menarik ya, khusus untuk adik-adik yang ada di sini ya. Jadi memang masih kita awal ya. Belajarlah itu terkait dengan perjalanan hidup dengan istiqomah ya. Jadi Bapak juga ini tidak mungkin bisa bertemu dengan Syekh Akbar ya. Itu susah ya. Tapi karena ketika kita bekerja, kita sudah belajar ya, bekerja apapun dengan ikhlas ya, alhamdulillah di hari-hari menjelang tua ini Allah temukan ya dengan salah satu guru di Tasikmalaya dari pesantren Idrisiyah ini, kita bisa bekerja di sana ya, menikmati di sana ya, dan sudah memberikan suatu kenyamanan buat kita ya. Jadi dengan berpikir wah ini ya jangan terlalu ragu ya. Dalam nanti belajar juga sama ya, banyak beristiqomah ya, belajari ikhlas dalam mengerjakan ya, ikuti para pemimpin kalau punya pemimpin ya, kemudian ikuti juga guru-guru yang baik ya. Guru yang baik, insya Allah nanti akan jalan itu akan terbuka ya. Ya tidak semua itu pensiun seperti Bapak ini bisa menikmati masuk di pesantren ya. Iya. Kan ada yang pesantren luar biasa, udah tahu kan? Ada, kalau jangan masuk pesantren yang itu, pesantrennya kita benar-benar pesantren ya. Jadi ngikuti petunjuk apa yang diberikan oleh guru kita ya. Saya kira itu Pak. Ya, sebenarnya istiqomah ini lawannya gimana sih? Apakah istiqomah ini lawannya itu apakah atau lalai atau bagaimana sih? Karena saya pahami dalam kitab sufi itu salah satu penyakit hati itu adalah lalai. Karena kalau lalai ini dalam pandangan sufi itu bahkan disebut sebagai maksiatul qalbi, maksiat qalbi. Kita tidak bisa membedakan antara, kalau dalam sufi itu tidak ada namanya dosa besar, dosa kecil. Bagi mereka melakukan kesalahan kecil pun itu dianggap maksiat. Maka ketika kita melakukan maksiat, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal yang dianggap sepele itu adalah maksiatul qalbi gitu sih. Bagaimana itu? Iya. Jadi memang istiqomah ini satu makob yang harus diraih oleh seorang salik. Nah, dengan istiqomah ini justru Allah akan berikan tadi karomah. Maka karomah itu dalam pandangan ilmu tasawuf terbagi dua. Ada tasawuf karomah yang bersifat umum, itu karomah yang bisa dilihat langsung oleh orang-orang awam. Tadi misalnya bisa api tidak panas ya, ataupun bisa misalnya berjalan di atas air. Itu adalah karomah-karomah walaupun diberikan kepada wali, tapi itu bersifat umum, masih murah. Ada karomah yang secara khusus. Nah, karomah yang khusus itulah sebetulnya adalah istiqomah dalam ibadah. Makanya ungkapan tadi para ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Kalau orang istiqomah dalam ibadah itu lebih baik daripada 1000 karomah, bukan hanya 1 karomah. Istiqomah dalam ibadah itu adalah karomah terbesar. Jadi karomah yang hanya bisa dirasakan dan diketahui oleh orang-orang khusus, oleh para wali-wali Allah. Bahwa karomah itu adalah, istiqomah itu karomah yang tertinggi. Jadi karomah yang paling tinggi yang hanya bisa dirasakan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, di sesi ini kita akan dialog
antar jamaah dengan narasumber kita. Mungkin ada dari sini yang bertanya dari jamaah. Siapa, dari pihak laki-laki atau pihak perempuan? Ya. Tuh. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Febrian dari Matan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya Syekh, Ya, silakan, bagaimana jika suatu amalan atau ibadah yang kita lakukan secara terus-menerus, tetapi ibadah dan amalan tersebut yang kita lakukan secara terus-menerus, kadar atau kualitasnya yang berbeda-beda. Apakah hal tersebut bisa dibilang istiqomah atau tidak? Lalu bagaimana tips dari Syekh agar kita sebagai mahasiswa selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena di zaman yang sekarang ini kita banyak sekali halangan dan rintangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan mahasiswa ini sangat relevansi sekali sih. Iya. Karena memang pergaulan mungkin dari zaman ulama dahulu dengan sekarang itu sangat berbeda-beda. Mungkin rintangannya sangat banyak sekali. Makanya yang ditanyakan tadi, bagaimana apabila kita melakukan amal kebajikan atau kebaikan ternyata terus-menerus itu tidak, kadarnya berbeda, itu bagaimana sih? Sehingga tipsnya mungkin bisa diberikan kepada mahasiswa ini, sangat berguna nanti. Bagaimana sih? Ya. Jadi kalau kita melihat Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, beliau mengatakan tanawa'at ajnasul a'mal. Jadi amal itu berjenis-jenis, memiliki warna. Litanawu'i waridatil ahwal. Itu sebab karena datangnya yang datang ke dalam kolbu. Jadi bisa berubah-ubah. Nah, termasuk amal dalam keistiqomahan itu bisa berubah-ubah kualitasnya. Nah, maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomahnya terlebih dahulu. Fluktuasinya, nah, tentu itu adalah sangat manusiawi. Ahwal kita terjadi perubahan-perubahan mendasar. Yang terpenting bagaimana ketika kita ini kan ahwal kita ini berubah. Contoh misalnya, satu waktu sholat kita khusyuk sampai menangis sejadi-jadinya. Di lain waktu sholat kita betapa sulitnya mendatangkan kehusyuan. Di yang pertama kita bersyukur karena diberikan kehusuan. Yang kedua nggak diberi khusyuk, harus sabar. Jangan tinggalkan sholat itu. Begitu juga dalam zikir dan wirid. Satu sisi Allah berikan ahwal kita itu kenikmatan dalam berzikir, sampai kolbu kita merasakan ketenangan, kenyamanan, menetes air mata. Tapi di waktu yang lain zikir kita, wirid kita, betapa beratnya meneteskan air mata. Nah, yang satu bersyukur, yang satu bersabar. Jadi beda. Akan tetapi Allah melihat istiqomahnya. Nah, istiqomah itu sebetulnya adalah ketika kolbu kita diberi nikmat, ya, yang namanya nikmat, kenikmatan spiritual, kita pandai bersyukur. Ketika kenikmatan spiritual itu diangkat lagi oleh Allah, tinggal kita sabar. Walaupun zikir kita hanya lisan, tapi kolbu kita masih goplah dan lalai, la tatruk azikr, jangan tinggalkan zikir. Jadi kondisi yang fluktuatif ini itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada saatnya ibadah itu manis ketika Allah datangkan ke dalam kolbu kita kenikmatan spiritual. Ada kalanya ibadah kita pahit. Kita harus bersabar, jangan meninggalkan ibadah itu. Nah, jadi yang namanya istiqomah itu bagaimana kita konsistensi, baik dalam keadaan pahit ibadah kita atau manis dirasakan oleh kolbu kita. Jangan sampai ketika kolbu kita pahit, merasa tidak nyaman beribadah, merasa berat beribadah, lalu kita meninggalkan ibadah itu. Berarti kita tidak istiqomah. Jadi istiqomah kuncinya adalah tadi konsistensi dalam segala ahwal, dalam segala situasi kondisi, baik kondisi yang fisik yang zohir. Kondisi yang fisik bisa lagi banyak uang, lagi pailit, lagi ada yang muji, ada yang membuli. Nah, itu kondisi fisik berubah-ubah. Demikian pula kondisi ahwal atau kondisi kolbu kita, terjadi perubahan-perubahan. Ada kalanya kita manis beribadah, ada kalanya kita merasakan betapa pahitnya ibadah. Maka orang yang istiqomah itu konsistensi. Baik kondisi eksternal, kondisi internal, apapun bentuknya,
dia terus istiqomah. Nah itu yang disebut oleh Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang dawam, yang konsisten, walaupun sedikit kuantitasnya. Allah melihat, karena perjalanan hidup kita ini berubah-ubah, baik secara internal kondisi ahwal maupun kondisi situasi kondisi di sekitar kita. Dan itu semua adalah tantangan dalam proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ternyata memang kita harus mengerti kondisi ya, fluktuatifnya, naik turunnya. Tinggal bagaimana kita bisa sabar, itu tipsnya, harus sabar dalam saat kondisi, di kondisi apapun, sehingga istiqomah itu bisa berjalan. Ini ada pertanyaan Syekh dari media sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alman Kalbuadi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Izin bertanya Syekh, bagaimana strategi menjaga ibadah supaya tetap istiqomah di tengah kesibukan di zaman modern sekarang yang complicated gitu ya, yang rumit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan yang tadi Syekh. Karena memang menjaga ibadah itu sangat sulit di kondisi saat ini. Artinya zaman yang memang banyak tantangannya, sehingga fluktuatif ahwal kondisi seseorang itu berbeda-beda. Bagaimana itu Syekh dalam menjaga ibadah ini kita bisa konsisten itu bagaimana Syekh? Ya, yang pertama tipsnya itu adalah kolbu kita ini supaya senantiasa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa al-anwar matoyal qulubi wal asrar. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikam mengatakan cahaya Allah itu adalah kendaraannya bagi kolbu kita. Jadi kalau kolbu kita sudah mendapatkan cahaya, maka kolbu kita akan berjalan mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya ini yang dibutuhkan. Jadi kondisi apapun, kalau kolbu kita tersinar oleh cahaya Allah, maka akan istiqomah. Nah, bagaimana cara mendapatkan cahaya-cahaya Allah itu, yang merupakan kendaraan perjalanan bagi kolbu kita? Nah, inilah yang kita jangan tinggalkan di majelis ilmu dan majelis zikir. Ya, dalam kitab Adabus Sulukil Murid, di mana untuk mendapatkan cahaya bagi kolbu sebagai kendaraan hati itu, maka tataplah ahli Allah. Jadi Allah sampai menyebutnya ahli Allah. Siapa ahli Allah itu? Orang yang setiap saat kolbunya zikir kepada Allah, seperti jantung yang berdetak. Itulah kolbu wali Allah. Jadi kolbu wali Allah itu terkoneksi terus dengan Allah. Kenapa? Karena Allahnya sudah jadi kekasih. Ya, ini adik-adik kalau kita lagi jatuh cinta, fall in love katanya. Kira-kira suka terbayang-bayang apa enggak? Jawab. Jangan diam aja. Lagi makan ingat dia, lagi tidur enggak, kalau tidur mah. Artinya dia akan terbayang-bayang. Nah, bagaimana kalau kita mencintai Allah yang zat yang maha sempurna? Maka tentu kolbu kita tidak akan pernah meninggalkan Allah. Kolbu kita tidak akan pernah lalai dari Allah, seperti kolbunya para sahabat dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka para sahabat itu orang-orang yang hatinya tidak berpaling dari Allah, tidak lalai dari Allah walaupun sedang bisnis. Kalau sekarang lagi sholat aja lalai, bagaimana sedang bisnis? Iya. Sahabat itu sedang bisnis, hatinya tidak lalai, apalagi sedang sholat. Kenapa? Karena memang Allah itu sudah dicintai. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persoalannya di situ. Jadi kalau kolbu kita sudah tumbuh mahabbah cinta kepada Allah, lalu cahaya Allah menerangi sehingga menjadi kendaraan bagi kolbu kita untuk selalu menghadap kepada Allah. Tataplah ahli Allah, tataplah wali Allah, tataplah para ulama. Yang kedua, atau kita yang ditatap oleh ulama, kita yang ditatap oleh ahli Allah, maka akan ngalir doanya untuk kita. Ya Allah. Kenapa? Hatinya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi wali Allah,
Bagi ahli Allah tidak ada ruang dalam kalbunya membenci siapapun juga atas nama apapun juga alasannya. Nah, ini diperlukan. Maka ada seorang ulama produktif di abad keempat Hijriah, Abu Nu'aim al-Asfahani. Kenal semua? Abu Nu'aim al-Asfahani. Beliau menulis satu kitab namanya Hilyatul Auliya. Itu yang diangkat adalah hadis Nabi, kemudian yang diangkat adalah para sahabat, tabi'in, sampai generasi ketiga atba'ut tabi'in. Nah, salah satunya hadis yang disampaikan oleh Nabi. Nabi bersabda, maukah aku beritahu siapa orang yang terbaik di antara kalian? Para sahabat bertanya, qalu bala ya Rasul, tentu ya Rasulullah. Julasa'ukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah izaru'u zukirallahu azza wajal. Kalau engkau melihat wajahnya saja, membuat hatimu zikir kepada Allah. Allahu Akbar. Jadi melihat wajah seseorang itu bisa jadi ingat kepada Allah, bisa jadi lupa kepada Allah. Betul. Ini anak-anak muda biasanya yang dipang-pang tuh di kamar-kamar, biasanya fotonya ulama atau artis Korea. Jawab. Ini gimana itu? Jadi kalau memandang alim, memandang ahli Allah, ya, itu membuat cahaya Allah masuk ke dalam kalbu kita, membuat kalbu kita jadi hidup zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya. Jadi tips supaya kita istiqomah, kalbu kita nih harus tersinari oleh cahaya Allah, karena cahaya Allah itu adalah sebagai transportasi kendaraan bagi kalbu kita. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Hasep. Bagaimana Ustadz Hasep? Betul Ustadz, terima kasih Ustadz atas kesempatannya buat saya. Syekh, ampura mohon izin ya, Syekh. Tadi pembahasan Syekh tentang istiqomah itu sangat menyentuh hati Asep ini, Syekh. Setahu Asep selama ini istiqomah itu istri tilu kontrakan imah. Setahu Asep. Tapi begitu ngedengar Syekh menjelaskan tentang istiqomah, ternyata istiqomah itu sangat luar biasa. Yang ingin Asep tanyakan Syekh, kira-kira lebih afdal mana Syekh? Kuantitas dari istiqomah itu atau kualitas? Contoh misal kita sholat duha 2 rakaat tapi setiap hari Syekh, atau 12 rakaat tapi 1 tahun sekali Syekh, gitu kira-kira. Kira-kira lebih afdal mana Syekh? Pertanyaan dari Ustadz Asep, bagaimana nanti kita melakukan ibadah ternyata kualitasnya itu tidak ada artinya. Dia melakukan sholat duha dengan 1000 kali dalam sehari, kuantitasnya banyak, tetapi kualitasnya tidak ada artinya. Dilakukan hanya satu tahun satu kali gitu. Itu bagaimana Syekh? Ya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah kualitas. Bukan kuantitas. Jadi kualitas itulah yang menjadi prioritas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas ibadah ya tergantung dari isian dari kolbu kita, ya, keikhlasannya, kebersihan hatinya, itu nanti akan mengalir. Itulah kualitas di sisi Allah. Nah, kemudian baru istiqomah, ya. Amal kita walaupun kuantitasnya masih sedikit tapi sangat berkualitas, lalu istiqomah. Nah, itu yang disukai oleh Allah. Tadi dalam hadis Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Maka ada wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah di sisi Allah yang istiqomah walaupun kuantitasnya sedikit. Ya, walaupun kuantitas sedikit tapi kualitasnya yang luar biasa. Nah, jadi prioritas kita adalah kualitas. Kalau kualitasnya bagus, tambah kuantitasnya. Itu akan lebih baik lagi. Kemudian ada di dalam bentuk istiqomah kita, beribadah kita. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari jemaah, dari perempuan ada? Ya. Boleh, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Syekh, nama saya Siti Humairo. Saya dari Matan Universitas Negeri Jakarta. Izin bertanya Syekh, jika ada seseorang yang sering mengalami ataupun mendapatkan keajaiban ataupun kebaikan, namun di sisi lain beliau juga melakukan perilaku-perilaku yang aneh. Nah, apakah keajaiban itu disebabkan oleh keistiqomahannya atau bagaimana Syekh? Ya, ini menarik juga Syekh. Ini terjadi di kalangan masyarakat kita. Ada orang yang memiliki keahlian khusus,
ternyata dia lalai terhadap ibadahnya. Apakah itu berdampak baik atau bagaimana tuh Syekh? Iya. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah amalan, ya. Amalan dari kolbu yang bersih, kemudian mewujud menjadi sebuah amal dan istiqomah. Tanpa meminta karomah, Allah akan beri. Masya Allah. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang melalaikan ibadah. Dia tidak istiqomah, dia tidak menunjukkan keseriusannya dalam ibadah, tapi sekali-kali dia dapat sesuatu yang aneh-aneh. Misalnya bisa menjawab isian hati seseorang, bisa mengobati, bisa tahu rahasia orang. Ini berhati-hati. Sebab tadi disebutkan kalau orang dapat sesuatu yang khariqul adat, yang di luar kebiasaan, bisa tahu hati seseorang, tapi ibadahnya itu nggak istiqomah. Ibadahnya itu tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka hati-hati, itu bukan karomah tapi istidraj. Ya Allah. Bukan karomah tapi ihanah. Bukan kemuliaan tapi kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu hati-hati masyarakat. Jangan sampai kita tergiur gara-gara memiliki satu keanehan, satu ilmu yang di luar nalar, ya, memiliki kemampuan yang supranatural, memiliki kemampuan yang khariqul adat, di luar adat, bisa mengetahui rahasia orang, hari esok akan yang terjadi bisa ketahui. Hati-hati ini semua. Ini adalah istidraj. Sebab karomah itu hanya akan diberikan kepada ahlul istiqomah, orang yang sudah istiqomah ibadahnya. Gak mungkin Allah berikan karomah kepada orang-orang yang tidak istiqomah dalam ibadah. Sahih. Jadi ini adalah parameter, ini adalah ukuran, ini adalah kaidah, supaya di masyarakat kita tidak kabur, di masyarakat tidak bingung dengan melihat kondisi atau sosok seseorang. Nah, misalnya ada orang yang sudah nggak sholat lagi gara-gara sudah dapat hakikat. Ini orang yang mencampakkan syariat atas nama sudah dapat hakikat, ini sudah melanggar. Imam Malik rahimahullah sudah memberikan kaidah, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang bertasawuf tapi meninggalkan fikih, itu orang zindik, orang kebatinan di luar Islam. Sebaliknya, man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang berfikih tapi meninggalkan ilmu tasawuf, tidak memperhatikan aspek kolbunya, faqad tafassaqa. Dia sungguh orang yang fasik, yang jatuh kepada dosa besar. Allah. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengintegrasikan antara tasawuf dan fikihnya, maka itulah yang hak, itulah yang benar. Nah, karomah itu datang ketika memadukan antara tasawuf dan fikih. Kemudian Allah berikan kasih sayang, Allah berikan karomah kepada orang itu. Nah, jadi itulah karomah yang sebenarnya. Gak usah dipinta, gak usah dicari-cari. Memang udah haknya bagi Allah memberikan itu kepada orang pilihan, orang yang lulus uji. Gak lulus uji gimana? Diuji oleh Allah, kehidupan ini ada manis, ada pahit. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian, ingat ujian itu dua, bukan hanya yang manis saja, bukan hanya yang pahit saja. Bisyarri wal khairi, kebaikan dan keburukan, keburukan dan kebaikan. Ada sakit, ada sehat, ada untung, ada rugi. Itu semua adalah ujian. Nah, orang yang bisa melampaui dua prem dalam kehidupan dunia, pahit, manis, nikmat, musibat, untung, rugi, tapi dia tetap istiqomah, dia ibadah istiqomah, tidak karena itu, karena Allah semata, maka layak untuk mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung pertanyaan mahasiswa tadi, Bapak Agus, sebenarnya dalam kehidupan Bapak sehari-hari tentang istiqomah ini ada tidak kejanggalan? Ketika ketemu salah satu orang yang memiliki suprarasional, kemudian dia diberikan kekayaan dan sebagainya, apakah kita terpengaruh oleh mereka atau bagaimana? Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan tadi tanyakan adik siapa tadi? Siti Humairah. Silva ya.
Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ya itu pasti ada, kita akan menemukan sesuatu kejanggalan ya. Dalam arti kita suka melihat orang itu kan, orang itu punya sesuatu yang lebih gitu kan. Tapi perilakunya juga ya tidak istiqomah gitu kan. Itu pasti ada ya. Teman kita siapa, tapi kembali lagi kepada kita ya. Mari kita ya banyaklah berprasangka baik sama orang ya. Bekerja selalu ikhlas oleh siapapun kita ya, orang tua kita terutama, guru kita ya, dan pemimpin-pemimpin kita. Nanti kelak akhir pasti akan menemukan suatu kenyamanan. Jadi tidak ada susah ya, berbuat baik itu tidak ada susah. Kita banyak berbuat baik kepada siapapun ya, bekerja dengan ikhlas ya, pasti suatu saat akan menemukan suatu kebahagiaan ya. Itu kira-kira kehidupan nanti di dalam adik-adik ini menjelang nanti sampai ini ya, sampai tua seperti Bapak ini ya. Kira-kira itu. Kita sudah masuk di segmen terakhir, Syekh, tentang kesimpulan dari pembahasan kita tentang istiqomah dan karomah ini. Bagaimana nanti bisa memiliki pengaruh dampak yang besar bagi kita semua, terutama untuk anak-anak mahasiswa dan mahasiswi ini dalam kehidupannya nanti sebagai generasi bangsa kita ini. Bagaimana sih kesimpulan terakhir ini? Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai Sadatus Sufiyah, tokoh para sufi, mengatakan, "Idza nazarta man yatiru fil hawa." Apabila engkau melihat orang yang bisa terbang ke udara, wa yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air, wa huwa yukhalifus syar', sementara dia orang itu melanggar syariat, fa'lam annahu syaitan, ketahuilah orang itu adalah setan. Allah. Jadi ini satu gambaran bahwa tasawuf ini benar-benar berpedoman kepada Quran dan Sunnah. Ini yang harus dikedepankan. Jadi bukan yang aneh-aneh dulu. Ini biasanya orang awam itu terjebak dengan yang aneh. Aneh, wah aneh, wah luar biasa, wah supranatural. Sering seperti itu. Maka Imam Junaid Al-Baghdadi sama dengan memberikan batasan bahwa thariqatuna musayyadatun bil kitabi wa sunnah. Thariqah kami adalah dibentengi oleh Quran dan Sunnah. Jadi istiqomah itu ketika menjalankan Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama. Istiqomah dalam ibadah, dalam batasan-batasan, dalam kaidah-kaidah yang kuat yang disusun oleh para ulama. Kemudian ketika Allah datangkan karomah, itu adalah karomah yang hak, karena Allah ingin memberikan kemuliaan kepada orang tersebut, karena dia sudah istiqomah, konsistensi dalam menjalankan kebenarannya. Dia tidak mudah terbujuk, terayu, tapi dia tunjukkan benar-benar ibadahnya itu sudah istiqomah. Nah, jadi itulah karomah yang sesungguhnya. Jangan terjebak dengan karomah-karomah, tetapi tidak keluar dari ahli ibadah yang istiqomah. Dan itu hanyalah istidraj, itulah hanya ilusi, itu hanyalah tipuan, dan hakikatnya ihana. Ya, ihana artinya penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dengan Pak Agus, bagaimana dari pembahasan kita ini kesimpulan terakhir tentang istiqomah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Guru kita, saya Akbar Fatur Rahman, ya, ini memang sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan, ya, apalagi buat adik-adik, ya, dan ini harus dilanjutkan, ya. Jadi dilanjutkan kita dalam melakukan perjalanan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, kemudian tadi sampaikan bagaimana dalam sehari-harinya, ya anggaplah nanti kalau ada sesuatu, kalau Bapak ini ya orangnya selalu berhati baik sama orang itu. Jadi kalau orang itu salah juga baik, ya. Kalau anak buah salah juga, oh baik kamu kerja. Nanti kalau tidak bisa, nanti aku bantu, ya. Jadi ya susah memang tidak boleh bisa marah, ya. Jadi sudah lama tidak marahnya lama, ya. Jadi ada mungkin dari 20 tahun mungkin ya sudah tidak marah. Jadi kalau ngikutinya, makanya kalau ketemu orang siapapun juga, oh baik orang ini, ya. Belum tentu karena orang itu tidak baik, tergantung siapa kita yang membawa, ya. Pasti semua orang itu baik kok. Allah pasti berikan yang terbaik buat orang-orang, ya. Makanya itu diusahakan kira-kira semacam itu. Jadi kalau orang lihat,
wah ini kok teman kita gini, ya jangan berprasangka tidak baik. Insya Allah akan Allah mudahkan semua jalan itu. Kita tidak akan ada yang susah. Apapun yang kita inginkan pasti Allah berikan. Selama kita masih dekat di hati kita dengan Allah, ya, nah, insya Allah itu akan Allah berikan jalan yang mudah. Gitu ya. Masya Allah. Baik, di akhir acara ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya Dayu Akram Minas mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, doa. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik dari Matan yang hadir di studio, mari kita pejamkan kedua matanya, kita latih pergerakan kolbu kita. Karena untuk melatih kolbu kita, mata yang ada di kepala ini kita pejamkan, kita tutup informasi yang zahir supaya kita bening, kolbu kita mendapatkan informasi yang batin. Mari kita berdoa kepada Allah, angkat kedua tangan kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharadhalina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Rabbana wasi' alaina arjaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Islami.